Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban.
Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup mereka dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian mereka sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Kok udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapain kau ke siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025.
Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya kawan-kawannya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025.
Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Kok udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban.
Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan didiscord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah.
Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi.
Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan ya masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya
di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya. Ini tinggal sendiri kan korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resmarta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika,
Teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resmarta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar.
Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris.
Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut,
Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh,
ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut,
Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup mereka dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian mereka sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Untuk udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025.
Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Toto udah lama nih tinggal di sini. Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Itu banyak Pak ya? Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025.
Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban.
Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah.
Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dak ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi.
Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini lokasinya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasi
lokasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya kawan-kawannya sedang begitu. Oke, sip. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi.
Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resmarta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lembong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu,
Laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan. Masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal.
Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku, dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul.
Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resmareta, 23, atau Reta,
dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul.
Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup mereka dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian mereka sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang-tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapain kau ke siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat,
Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Nasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendiri kan korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban.
Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Untuk udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya, kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan,
Diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan didiscord, korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun.
Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Itu aja Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban,
mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya
ini kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya kawan-kawannya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi.
Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya kawan-kawannya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu,
Laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan. Masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal.
Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku, dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resmarta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul.
Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resmareta, 23, atau Reta,
dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul.
Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat,
Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah, teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama Mas, tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Itu aja Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya kawan-kawannya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban.
Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan,
Diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun.
Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya kawan-kawannya sedang begitu. Oke, siap. Rekaman mengejutkan gadis Bengkulu dengan pelaku sebelum dibunuh, ternyata orang dekat. Percakapan gadis asal Bengkulu, Resma Reta, 23, atau Reta, dengan terduga pelaku pembunuhan, kuat dugaan orang dekat. Rekaman percakapan antara Resma dengan orang yang datang ke rumahnya itu diungkap para sahabatnya. Hal tersebut lantaran sebelum ditemukan tewas, Resma sedang melakukan panggilan melalui aplikasi Discord dengan teman-temannya. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal itu ditemukan tewas pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menerangkan, diduga kuat pelaku pembunuhan ini merupakan seseorang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan, "Ngapoin kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Dari hasil visum, pada tubuh korban didapat luka yaitu 4 tusukan di leher korban dan 1 tusukan di bagian perut korban. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Baca juga, sosok Reta wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas diduga dibunuh, ternyata baru lulus kuliah. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban,
mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis. Teriak histeris ibu korban. Detik-detik pembunuhan. Detik-detik pembunuhan perempuan muda warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa